Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini aku mau balas pertanyaan, mau jawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, sensasi GERD itu apa aja sih? Jadi sensasinya itu banyak banget. Kalau di perut itu kayak ulu hati nggak enak, kalau kayak nyeri gitu sebelah kiri, di sebelah lambung itu, terus begah kembung, terus kayak melilit gitu, kadang sampai ke tulang belakang, terus BAB nggak lancar. Itu banyak ya, kalian juga sekarang aku yakin juga sedang merasakan kayak gitu. Dan sembuhnya itu gimana sih Mbak, nyembuhin GERD-nya itu? Jadi ini sesuai pengalaman aku aja. Jadi mungkin menurutku tiap orang tuh kan beda-beda ya cara cara penyembuhannya. Ini versinya aku. Jadi aku menyembuhkan GERD-nya aku itu aku minum eh, obat-obatan herbal kayak gitu, karena aku coba obat-obat medis tapi keluhannya masih ada. Jadi aku usaha lagi, aku ikhtiar lagi dengan obat-obatan alami. Dan obat-obatan alami itu ada aku bikin di channel YouTubeku, kalian buka aja di tutorial obat alami, tips dan obat alami sembuh dari GERD dan anxiety, semuanya udah aku bikin di video channel YouTubeku ini. Jadi terus ada yang nanya lagi, gimana sih Mbak cara biar nggak cemas, biar nggak takut, biar bisa tidur, biar bisa makan, biar pikiran itu tenang, biar nggak mikirnya tuh negatif terus. Pertama yang aku lakukan, aku tingkatkan banget ibadahnya. Memang ya, pertama awal untuk sholat itu rasanya Masya Allah banget. Jadi pertama sholat itu takut, nggak fokus, pikiran tuh kemana-mana, takutnya pas sholat itu langsung mati. Terus kayak ada yang bisik ini di telinga, ini kayak telinga tuh kayak berdengung kayak gitu. Takut kalau pas sujud itu aku nggak bisa bangun lagi, aku langsung mati mendadak, pikiranku tuh kayak gitu. Jadi aku coba berbagai macam cara, bagaimana caranya biar aku tuh bisa fokus untuk sholat, biar aku tuh nggak takut untuk sholat. Dan cara yang berhasil itu aku coba waktu sholat itu aku baca doanya, baca surahnya itu dengan nyaring gitu. Jadi semisal Bismillahirrahmanirrahim itu suaranya agak kita nyaringkan dikit gitu, jadi kita fokus ke bacaan itu, jadi kita nggak terlalu memikir pikiran negatifnya. Terus yang laki-laki aku menyarankan untuk kalian berjamaah ke masjid, karena kalau berjamaah kan kita kalau sholat lebih lama. Kalau kita sendiri kan kita bisa terburu-buru, kita bisa nggak fokus segala macam. Tapi kalau berjamaah mau nggak mau kita kan harus mengikuti imamnya, jadi kita lebih lama, lebih bisa khusyuk menurutku. Jadi itu saranku, kalian tingkatkan lagi ibadahnya. Sholatnya yang wajib dilakukan, yang sunnah juga kalian lakukan. Sholat duha, kalau memang kalian bisa tahajud, kalian tahajud. Terus ngaji, kalian juga harus baca Al-Quran. Memang pertama baca Al-Quran tuh ya Masya Allah, buka Al-Quran aja rasanya tuh takut banget. Tapi aku baca terus, ya Allah kalau aku memang mati saat ini, aku mati. Kalau memang aku masih dipanjangkan umurku, aku diberi kesehatan, ya Allah aku minta kesehatan gitu. Aku selalu memohon kepada Allah, ya Allah apa obat yang ada di muka bumi ini tolong tunjukkan ke aku, ya Allah aku minta pertolongan. Aku selalu memohon kepada Allah, aku selalu meminta pertolongan. Apabila aku salah gitu, aku benar-benar memohon ampun. Jadi saranku, kalian harus mendekatkan diri lagi kepada Allah, kalian memohon pertolongan, kalian minta obat, apa obat yang ada di muka bumi ini tolong ditunjukkan. Apabila ada orang yang bisa menyembuhkan lewat perantara orang itu, tolong ditemukan gitu ya. Jadi saranku, kalian minta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang memberi kita sakit, Allah juga yang akan memberikan kita kesembuhan. Jadi tingkatkan lagi ibadahnya. Terus olahraga, bangun pagi, jangan bangun siang. Aku menyarankan kalian untuk selalu bangun pagi. Bangunlah sebagi mungkin, karena memang ada hadisnya juga kan,
untuk disarankan bangunlah sepagi mungkin. Jadi kalau bisa habis sholat subuh itu kalian jangan tidur lagi kalau yang muslim. Terus kalian bisa jalan pagi atau mungkin bersih-bersih atau ngapain gitu. Jadi jangan tidur lagi. Kalian olahraga, berjemur. Kalau yang suka kaku-kaku gitu, badannya suka nggak enak, kayak sendinya suka nyeri-nyeri gitu, aku menyarankan untuk kalian berjemur di pagi hari, karena aku udah coba cara itu dan alhamdulillah badanku menjadi lebih enteng. Terus aku minum obat-obatan herbal yang udah ada di video YouTubeku ya, kalian buka aja di tutorial tips dan obat alami GERD dan anxiety yang udah aku bikin di channelku ini. Terus selain mendekatkan diri kepada Allah, olahraga, terus berjemur, dan aku sarankan kalian juga, semisal kalian gak bisa tidur, jadi semisal kalian gak bisa tidur, kalian berwudu. Jadi biasakan sebelum tidur itu kalian berwudu. Sholat isya, kalian jangan tinggalkan sholat isya, karena kalau udah sholat isya itu kan rasanya plong, terus kita bisa tidur gitu. Kalaupun dengan cara itu masih tetap nggak bisa tidur, aku menyarankan kalian untuk membaca buku. Jadi membaca, karena dengan membaca itu kan otomatis otak kita itu kan capek, mata kita tuh kan lelah, jadi pasti kita bakalan bisa tidur. Baca buku. Dan yang pandangannya suka kabur, yang matanya suka kabur, aku tidak menyarankan kalian untuk main gadget sambil tiduran, karena aku sering main gadget gitu sambil tiduran. Nah, terus mataku kayak jadi kabur kayak gitu. Terus aku udah periksa ke optik, ternyata mataku nggak kenapa-napa. Itu mungkin efek dari aku sering main gadget sambil tiduran. Terus mungkin bisa juga efek dari GERD-nya itu. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah agak enakan, udah jauh lebih baik. Jadi itu saran-saran dari aku. Terus sesuai dengan videoku yang kemarin, kalian jangan menyimpan dendam, menyimpan emosi sama orang, iri, dengki, atau suka julid, suka dendam, suka kayak tertekan kayak gitu. Jadi penyakit hati kayak gitu tuh kalau bisa dibuang jauh-jauh. Biasakan untuk selalu memaafkan, biasakan untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau nggak suka sama orang cepat diomongkan, jadi biar permasalahannya tuh cepat selesai, nggak ganjel gitu di pikiran, biar lebih tenang pikirannya. Jadi kita lebih enteng, nggak mikir yang macam-macam. Terus aku menyarankan kalian untuk banyak aktivitas. Jadi jangan tiduran terus, jangan di rumah terus, lakukan aktivitas. Kalian jangan fokus ke diri kalian terus, karena orang anxiety ini biasanya fokus ke dirinya sendiri. Cuma tiap hari itu memikirkan, aku sakit begini, aku mati, aku sakit apa, aku kenapa, aku kok nggak sembuh-sembuh, orang kok bahagia, aku kok enggak. Tiap hari cuma meratapi kayak gitu. Jadi sampai nggak fokus ngurus anak, sampai nggak fokus ngurus rumah, ngurus yang lain-lain, ngurus suami dan lain-lain. Jadi kita tuh sibuk mikirkan diri kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang kalian harus semangat. Kalian masih muda, kita masih muda, masih banyak impian yang harus kita kejar. Ini cuma penyakit kejiwaan, badan kita tuh sebenarnya sehat. Karena kita tuh tiap hari cemas, kita tuh tiap hari takut dan selalu berpikiran negatif, otomatis mimpi buruk, tidur pasti mimpi buruk, dan badan kita juga otomatis juga tiap hari ya sakit gitu. Jadi kita tuh merasa sakit padahal badan kita tuh sehat. Jadi cobalah saran-saran yang aku kasih tahu ini, karena aku juga melakukan itu dan alhamdulillah hasilnya tuh banyak banget. Jadi aku tuh bikin video ini tuh sengaja untuk mensupport kalian, ngasih semangat kalian bahwa aku tuh juga dulu pernah kena anxiety dan aku sampai berhalusinasi, aku sampai kayak orang ketakutan, sampai nggak bisa tidur, sampai kurus, sampai takut ketemu orang.
Pokoknya susah banget untuk aku ceritain. Pokoknya aku tuh fokus sama diriku sendiri, tapi aku udah periksa, aku tuh sehat, jantungku sehat, semuanya sehat. Tapi aku tuh hidup dengan ketakutan, kayak mencekam, kayak eh, dicekik, kayak berhalusinasi, kayak kosong, kayak dunia lain. Wah, pokoknya kayak gitu. Dan nyatanya aku bisa keluar dari zona itu. Jadi sekarang aku mau ngasih semangat untuk kalian semua. Ayo kita bangkit, kita lawan pikiran negatifnya. Ini tubuh kita, kita yang punya kendali, kita yang punya pikiran, kita yang mengontrol pikiran kita. Jangan sebaliknya, jangan pikiran negatif ini yang mengontrol badan kita. Jadi saranku kita harus semangat lagi. Ini tubuh kita, kita sehat, kita nggak kenapa-napa. Udah diperiksa dokter, ternyata kita cuma sakit emah. Berarti ini dari pikiran negatif ini harus kita lawan. Ibadah harus ditingkatkan lagi. Jadi kita semangat terus, kalian semangat terus, lawan anxiety-nya, lawan GERD-nya, lawan kecemasan berlebihnya, psikosomatiknya. Kalian harus semangat terus. Mungkin segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.